Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mengandung pelajaran dan hikmah yang sangat dalam. Tontonlah dari awal sampai akhir agar tidak keliru menyimpulkan ceritanya nanti. Anda dapat menuliskan pelajaran dan hikmah apa yang dapat dipetik dari video ini di dalam kolom komentar nanti. Selamat menonton. Di sebuah perkampungan yang tak jauh dari pegunungan, rumah-rumah sederhana beratap rumbia berdiri rapi di sisi sungai kecil dengan airnya yang jernih dan di sampingnya terlihat jalan yang tidak diaspal. Di perkampungan itu terdapat seorang pemuda bernama Udin yang sangat rajin beribadah sehingga dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Suatu ketika sekelompok orang datang kepadanya untuk memberitahukan bahwa di sekitar tempat itu ada segolongan orang yang menyembah pohon, bukannya menyembah Allah. Sesaat setelah mendengar kabar itu maka Udin pun menjadi marah. Seketika dia mengambil kapaknya dan bergegas pergi menuju pohon yang dimaksud untuk segera menebangnya. Di tengah perjalanan tiba-tiba iblis yang menyamar sebagai seorang lelaki tua menghadang langkah si ahli ibadah. "Mau pergi kemana kau?" tanya iblis. "Menebang pohon yang disembah itu," kata si ahli ibadah. "Apa kepentinganmu dengan pohon itu? Kau telah meninggalkan ibadahmu dan semua urusanmu lalu kau malahan meluangkan waktu untuk pohon itu?" tanya si iblis. "Ini adalah bagian daripada ibadahku," jawab si Udin. "Kalau begitu aku tidak akan membiarkanmu untuk menebangnya," tantang iblis. Lalu iblis menyerang sang ahli ibadah. Tetapi ternyata tanpa kesulitan si Udin berhasil mengalahkan si iblis, membantingnya ke tanah dan akhirnya dapat menduduki dada iblis. "Lepaskanlah aku ingin berbicara kepadamu," pinta iblis. Maka Udin pun berdiri, lalu iblis berkata, "Wahai ahli ibadah, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan urusan ini kepadamu, kau tidak akan menanggung dosa orang lain, Allah pun mempunyai nabi di segala penjuru bumi, seandainya Allah menghendaki, niscaya dia akan mengutus nabi tersebut kepada para penyembah pohon ini dan memerintahkan mereka untuk menebangnya." Tapi si Udin bersikeras sambil berkata, "Aku tetap harus menebangnya." Iblis pun kembali menyerang si Udin, namun kembali dengan mudah si Udin dapat mengatasi perlawanan iblis, dibantingnya ke tanah lalu didudukinya dada si iblis. Akhirnya iblis tidak berdaya dan berkata kepada sang ahli ibadah Udin, "Sebaiknya kita berdamai saja dan aku punya tawaran yang lebih baik dan lebih bermanfaat untukmu." "Penawaran apa?" tanya Udin. Si iblis pun memohon, "Lepaskanlah dulu aku nanti kukatakan padamu." Udin pun melepaskannya. Lalu iblis berkata, "Kau ini orang miskin dan tidak memiliki apa-apa, sebagian besar hidupmu hanya mengharapkan kebaikan hati orang lain. Apakah kau tidak ingin berbuat baik kepada kawan-kawanmu, membantu tetangga-tetanggamu dan tidak lagi bergantung kepada orang lain?" "Ya, benar," sang ahli ibadah Udin mengiyakan. "Kalau begitu pulanglah dan tinggalkanlah urusan ini. Setiap malam aku akan meletakkan 2 dinar di bawah kepalamu dan di pagi harinya kau bisa mengambil dinar tersebut untuk kau belanjakan memenuhi kebutuhan hidupmu dan keluargamu kemudian kau bersedekah pada teman-temanmu. Tentu itu akan lebih bermanfaat bagimu dan bagi kaum muslimin daripada menebang pohon yang disembah ini. Kau bisa saja menebang pohon yang disembah itu, tapi itu tidak membahayakan penyembahnya dan tidak pula memberi manfaat kepada orang-orang muslim," ujar iblis menjelaskan. Sejenak Udin merenung mendengarkan ucapan sang iblis, lalu berkata di dalam hatinya, "Pak tua ini ada benarnya juga, aku memang bukanlah seorang nabi sehingga aku tidak wajib menebang pohon ini, lagi pula Allah pun tidak memerintahkan aku untuk menebangnya sehingga aku tidak akan berdosa apabila membiarkannya. Dan apa yang disampaikannya memang lebih banyak manfaatnya." Setelah itu, iblis bersumpah dan berjanji kepada sang abid akan memenuhi janjinya itu dan si Udin pun pulang ke rumahnya. Lalu esok ketika si Udin bangun dari tidurnya di pagi hari, dia melihat 2 dinar di bawah kepalanya, dia pun mengambilnya, begitu pula pada keesokan harinya. Tetapi pada pagi hari ketiga dan pagi hari setelahnya dia tidak mendapati sesuatu apapun. Merasa kecewa atas kejadian itu, ahli ibadah pun menjadi marah dan mengambil kapaknya. Iblis kembali menghadangnya dalam bentuk seorang lelaki tua, "Mau kemana kau?" "Aku akan menumbangkan pohon itu," tegas si Udin. "Demi Allah, kau tidak akan mampu melakukannya dan kau tidak akan mampu menuju pohon itu." Si Udin menyergap iblis sebagaimana ia melakukannya pada kejadian pertama.
Tidak mungkin, kata iblis. Lalu iblis membekuk sang ahli ibadah Udin dan membantingnya. Dalam sekejap si Udin menjadi seperti burung kecil di antara dua kaki iblis. Iblis pun duduk di atas dada si Udin dan berkata, "Berhentilah menebang pohon, apabila tidak, aku akan membunuhmu." Kini Udin tidak memiliki kekuatan untuk melawan iblis. "Wahai Pak Tua, sekarang kau mengalahkanku, lepaskanlah aku dan beritahukanlah kepadaku mengapa dulu aku bisa mengalahkanmu, tapi sekarang kau yang mengalahkanku," tanya ahli ibadah. "Pada kali pertama kau marah, kau melakukan itu semata-mata karena Allah dan niatmu adalah akhirat sehingga Allah mengalahkanku untukmu. Tetapi kali ini kau marah karena dirimu sendiri dan juga karena dinar-dinar yang aku hentikan untukmu," pungkas iblis. Demikianlah akhir kisah ini, jangan lupa subscribe dan komentarnya ya. Terima kasih telah menonton.